Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, di mana saja kita berada. Dari Bukit Sion Makale bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kita hari ini. Sesuai renungan harian Gereja Toraja, Kamis 13 Oktober 2022, firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-34. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Mengawali hari baru, hari karunia-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami hikmat dan pengertian yang baik, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami melalui firman-Nya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, jangan ada berhala di hidupmu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih, Kisah Para Rasul pasal 17 merupakan kisah perjalanan pelayanan Paulus di Athena. Dalam perjalanan pelayanannya, Rasul Paulus melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Seketika juga ketika ia berada di tengah-tengah penduduk Athena dengan kondisi yang ia lihat, ia sangat sedih. Karena Paulus tahu benar kondisi yang ada di Athena saat itu.
Kemudian Rasul Paulus memberitakan Sang Juru Selamat kepada orang-orang di Athena. Ia berbicara, menegur mereka, yang mana mereka rajin beribadah namun mereka tidak tahu, bahkan tidak mengenal siapa yang mereka sembah itu. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-22. Kemudian Rasul Paulus memperkenalkan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan cinta kasih-Nya pada manusia. Kerinduan Paulus mengatakan ini, menyampaikan ini, oleh karena ia merasa sedih melihat penduduk di Athena yang hidup dalam penyembahan terhadap dewa-dewa dan patung-patung berhala. Namun, pada kenyataannya kita melihat bagaimana respon dari orang-orang penduduk Athena terhadap teguran Paulus. Saat Paulus menegur mereka, saat Paulus mengajarkan mereka tentang siapa Allah yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus, teguran Paulus itu pun membuat banyak orang menjadi marah. Bahkan ada juga yang mengejek Rasul Paulus. Kita dapat membacanya di ayat yang ke-32. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Menyembah berhala adalah salah satu cara iblis supaya kita terpisah dari Tuhan. Kita pasti tahu dan kita pasti menghafalnya, isi 10 hukum Tuhan. Salah satunya berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Artinya kita tidak boleh menyembah apapun selain Tuhan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus tahu siapa dan mana Tuhan yang benar yang patut kita sembah dan kita tuhankan dalam kehidupan ini. Namun pada kenyataannya Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih, bukankah sampai hari ini masih banyak kita orang percaya yang tidak sepenuhnya menyembah Tuhan? Dalam hidup kita masih ada banyak berhala yang membuat kita menjadi tidak sepenuhnya menyembah pada Tuhan yang benar. Mungkin ada kita yang akan berkata, saya sudah tidak menyembah berhala seperti nenek moyang saya, dengan menyembah patung, menyembah gambar, dan benda-benda lainnya yang dikeramatkan dan keramat. Di zaman sekarang saya sudah hidup menyembah pada Tuhan yang benar. Tanpa kita memperhatikan, ternyata justru kita yang hidup di zaman sekarang, di zaman modern ini, masih begitu banyak berhala-berhala yang kita sembah. Begitu banyak berhala-berhala modern zaman sekarang ini yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Sederhananya, begitu banyak orang percaya yang lebih mementingkan kekayaan, harta, uang, karir, jabatan, dan kekuasaan. Masih banyak orang percaya yang lebih menggantungkan hidupnya pada kemajuan teknologi, benda-benda yang dimunculkan dari kemajuan teknologi, dan begitu banyak hal-hal lain yang membuat kita hidup dalam penyembahan berhala. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa kita menipu diri kita sendiri. Kita memberi pengakuan bahwa kita menyembah pada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus, namun tak sepenuhnya kita menjalankan pengakuan itu. Kita masih cenderung mengutamakan perkara di dunia ini lebih daripada Tuhan yang jauh lebih utama itu. Memahami berhala, kita hanya sebatas memahaminya pada benda atau patung saja. Namun sesungguhnya kita perlu lebih dalam memahami tentang berhala ini. Semua hal dalam hidup ini yang berusaha menggantikan Tuhan dalam hidup orang percaya, itulah berhala yang menghalangi kita mentuhankan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan tidak senang jika kita
mentuhankan suatu apapun itu dibanding Dia yang memelihara hidup kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita Tuhan yang sangat cemburu. Karena itu lewat firman Tuhan kita terus diingatkan, jika saat ini begitu banyak berhala-berhala modern dalam kehidupan kita, mari kita meninggalkan semua itu dari kehidupan kita. Utamakan Tuhan lebih dari segalanya, karena hanya Dia yang berkuasa, suci, kudus dan layak untuk disembah dan diagungkan. Tidak ada yang lain yang mampu menggantikan Tuhan di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan saya dan kita semua. Karena itu, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus hidup di dalam iman hanya kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan rasa syukur bagimu ya Allah, Sang Pemberi hidup bagi semua ciptaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan dan tuntunan yang senantiasa kami alami dan rasakan dalam kehidupan yang kami jalani. Hari ini di hari yang baru, kembali Tuhan mengizinkan kami menikmati sukacita, dan kami boleh mengawalinya lewat membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Dalam kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu kiranya kami dapat dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini melalui kesempatan ini kami berdoa untuk umat Tuhan dimanapun saja berada, yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang dialami, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Nyatakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, lewat setiap usaha yang ditempuh untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah lewat itu semua Tuhan, pengharapan kami terus kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat Tuhan dimanapun berada, dalam keadaan usia yang sudah lanjut, menikmati hari-hari tua mereka. Kiranya Tuhan memberkati, berikan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa memberikan semangat dan sukacita. Tuhan senantiasa memeliharakan hidup dalam usia yang lanjut yang dijalani oleh orang tua kami. Kiranya mereka tetap dimampukan dalam sukacita dan pengharapan di dalam Dikau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, bukakan kemungkinan yang terbaik, sehingga di waktu yang tepat Tuhan boleh menjawab kerinduan dan boleh mendapatkan pekerjaan. Yang dalam pekerjaan Tuhan mampukan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan baik, dengan sukacita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Begitupun juga dengan kami ya Tuhan, yang sedang menempuh pendidikan di masing-masing tingkatan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat melalui proses pendidikan ini dengan baik. Dan kami percaya hasil dari proses pendidikan ini ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami, yang akan kami nikmati dan kami syukuri di hari yang akan mendatang. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok desa. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga penuh tanggung jawab dapat memimpin bangsa dan negara ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua umat Tuhan dalam usaha pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kami dapat dikuatkan dan dimampukan lewat kesehatan dan kekuatan, serta semangat juang hidup untuk mengerjakan usaha, pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah kami dan terimalah kami dalam seru sembahyang kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita.
Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya kuasa tuntunan Roh Kudus Tuhan akan memampukan dan memeliharakan hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.